Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas kembali update terbaru kasus ijazah palsu, di mana kemarin teman-teman Pak Jokowi diundang ke Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan seputar masalah ijazah palsu. Dan ternyata teman, Pak Jokowi juga datang, dan tidak seberapa lama teman, Pak Jokowi keluar sambil membawa ijazahnya. Jadi ijazah yang kemarin disampaikan diberikan ke Mabes Polri, kemudian kemarin juga diambil oleh Pak Jokowi. Nah, saya berpikir teman ya, kenapa ijazah yang ini sebagai barang bukti teman ya, kok diambil kembali oleh Pak Jokowi? Kenapa kok tidak diletakkan di Mabes Polri sebagai barang bukti yang nanti akan dibawa ke persidangan teman? Kalau ini berlanjut ke persidangan, tapi Pak Jokowi mengambilnya. Dan yang anehnya lagi teman-teman ya, ketika Pak Jokowi memegang ijazah, kemudian dimintai oleh wartawan untuk menunjukkan ijazahnya, Pak Jokowi tidak mau menunjukkan. Jadi untuk menunjukkan supaya masyarakat tenang, ternyata Pak Jokowi tidak mau. Pak Jokowi tetap pada pendiriannya akan membuka ijazahnya ketika diminta oleh hakim. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya tonton video yang satu ini. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Dikasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Nah, itu teman yang disampaikan Pak Jokowi. Jadi ijazah sudah dipegang tangan teman, tapi tidak mau menunjukkan kepada publik teman ya. Karena sebenarnya inilah yang dinanti-nanti oleh masyarakat agar Pak Jokowi itu punya jiwa kenegarawanan. Karena menurut pendukungnya, Pak Jokowi ini adalah sosok negarawan. Tapi ketika konflik di masyarakat antara pro dan kontra mengenai ijazah asli atau palsu, Pak Jokowi membiarkannya. Jadi benturan masyarakat di media sosial itu cukup keras. Namun Pak Jokowi tidak tergerak hatinya untuk mendamaikan konflik di media sosial itu antara yang pro Pak Jokowi dan yang kontra Pak Jokowi mengenai ijazah asli atau palsu. Nah inilah teman yang amat disayangkan oleh kebanyakan masyarakat. Kenapa kok tidak menunjukkan? Padahal menurut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menyarankan, kalau memang punya ijazah asli tunjukkan aja. Apa susahnya menunjukkan ijazah aslinya? Nah, dengan juga dari politikus PKB kemarin juga mengatakan seperti itu, supaya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Dan banyak warga masyarakat yang juga sama, supaya meredam gejolak di masyarakat, tunjukkan aja ijazahnya. Tapi teman, lagi-lagi Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah yang katanya asli. Nah, kalau itu ijazah asli, mestinya Pak Jokowi tanpa ragu, tanpa khawatir sedikit pun, lalu menunjukkan ijazahnya. Nah, teman-teman, ini juga ada video yang juga cukup menarik ya. Ketika Roy Suryo membongkar teman, membongkar data yang ada di UGM yang selalu berubah-ubah. Karena ini menjadi catatan teman ya. Karena kalau data itu berubah-ubah, tentu ini ada indikasi untuk menghilangkan jejak teman ya. Nah, teman, untuk lebih jelasnya, coba kita tonton video yang satu ini. Tertulis dekan di dalam ijazah Pak Jokowi adalah Profesor Dr. Sunardi Prawiro Hatmojo. Padahal menurut Mas Roy ini ya, menurut laman ugm.ac.id. Oke, dekan pada tahun 5 November pada tahun 1985, ini 5 November 1985 adalah sempat laman ugm.ac.id iya, menuliskan dekan Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 70 sekian sampai dengan tahun 88 itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Oke, baik. Karena bahasa Inggrisnya belum dihapus. Belum diubah, tapi lupa. Oke, bahasa Indonesia sudah di bahasa Indonesia tiba-tiba 13 tahun setelah Pak Profesor Dr. Ahmad Sumitro wafat, iya, kalau nggak salah tahun 2009 ya, itu kemudian 13 tahun sudah itu diubah menjadi rawat ya, kemudian dekan Fakultas Kehutanan UGM Pak Ahmad Sumitro itu pada tahun 70 sekian sampai dengan tahun 80 sekian sebelum ini. Kemudian tiba-tiba ada Pak Nardi ini masuk nyempil di situ. Kemudian setelah itu ganti lagi dengan Pak Ahmad Sumitro lagi. Oke, saya tanya ke Mas Roy, dari mana Mas Roy tahu, yakin bahwa Pak Ahmad Sumitro itu menjadi dekan Fakultas Kehutanan UGM sampai tahun 1988? 88 dari laman UGM juga sebelumnya. Artinya begini, UGM ini saya ya, konfirmasi ya. Ya. Saya tanya, koreksi kalau saya salah. Artinya UGM mengubah
hal Betul. tersebut demi menyesuaikan dengan ijazah Pak Jokowi. Yang jelas UGM mengubah itu setelah ribut-ribut ijazah ini. Setelah ribut-ribut ijazah Iya, Pak Jokowi. Mas Saiman, Dan itu boleh saya berpendapat dan itu luar besar, biasa Mas. kalau memang Dan benar. itu bukan hanya sekali loh. Kalimatnya Pak Roy Suryo ini lama-lama Enggak, Mas. ini kan didengar oleh jutaan orang. Justru itu. bentar, makanya nanti Bentar, dikasih Mas. kesempatan. Bukan hanya itu. Karena Satu kalau- lagi yang penting. Ini saya minta produser untuk kemudian Ya. menghubungi UGM. Satu Karena lagi yang penting. Ini menurut saya harus dikonfirmasi Dalam oleh UGM. repositori UGM pun kita bisa tahu kok kapan yang namanya kapan yang namanya skripsinya Pak Jokowi itu diupload tahun berapa. Saya nggak akan buka di sini. Dan kapan kemudian ada seseorang, saya bilang oknum ya, karena dia dari UGM, melakukan perubahan lagi pada tahun 2025. Ada lagi, diubah lagi. Jadi jejak digitalnya kelihatan. Artinya kalau dia tidak ada maksud jahat atau tidak ada mens rea, ya, dia tidak mungkin melakukan itu. Jadi UGM tuh melakukan pengubahan itu pada saat ribut-ribut itu pada repository UGM. Repositori ya. Repositorinya diubah juga. Itu data resmi UGM lah. Data resmi UGM. Dan dugaannya untuk menyesuaikan dengan ijazah Pak Jokowi. Orang makanya bisa menduga liar. Nah, itu teman yang disampaikan oleh Roy Suryo mengenai pengubahan-pengubahan yang ada data di UGM. Dan ini menimbulkan sakwa sangka yang negatif kepada UGM, teman-teman ya. Jadi, kalau data diubah-ubah itu kemudian menyesuaikan misalkan ijazah Pak Jokowi, ini menjadi dilema, teman ya. Dan ini bisa mengandung maksud untuk menghilangkan barang bukti. Nah, ini jelas berbahaya, teman ya. Makanya ini perlu di cross check dengan pihak UGM apakah benar atau tidak, walaupun nanti UGM mengatakan tidak mengubahnya. Tentu UGM akan membela diri dengan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Dan saya sebagai masyarakat tentu berharap agar semuanya itu jujur, teman. Agar masalah ini cepat selesai. Jadi kalau semua itu bertele-tele, kemudian berbelit-belit, maka akan sulit menemukan satu kebenaran. Oleh karena itu kita berharap sivitas akademika dari UGM itu harus jujur. Kenapa? Karena UGM adalah institusi pendidikan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Kalau UGM misalkan tidak bisa dipercaya, terus masyarakat percaya kepada siapa? Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo tentu akan menjadi referensi masyarakat untuk menilai seberapa besar integritas UGM dalam menyelesaikan masalah ini, teman. Dan semua berharap agar masalah ini cepat selesai dan endingnya akan ketemu. Apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Dan yang melakukan pemalsuan dokumen harus mendapatkan ganjaran yang setimpal, yaitu tentunya harus menerima hukuman. Nah, itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.